Al-Fatihah. Konsentrasi, dengarkan saya lanjutkan kemarin. Saya ulangi sedikit. Wa yang baik Allah yang tadal mukhafatata fitakrori an nazar sawat takror yang baik ayyakuna bi quwwatin wa nasyad. Kalau ingin berhasil itu harus rajin mengulang-ulang dengan kuat. Karena apa? Orang rajin itu sama dengan orang kuat. Kalau nggak kuat itu nggak bisa duduk untuk belajar. Pasti kamu belajar sebentar, pengen main, pengen lihat HP, karena kan nggak kuat. Maka kalau ingin berhasil harus terbiasa belajar. Harus jahron wala yujhid nafsahu. Tapi jangan berlebihan sampai menyusahkan diri sendiri. Tapi saya yakin kalian nggak ada berlebihan ya, males yang banyak. Jadi kalau belajar rajin setiap hari nggak boleh males, tapi jangan berlebihan sampai menyusahkan diri sendiri. Kenapa? Kaila yang qadi'a anit takror, agar tidak terputus untuk belajar. Kalau belajar sekaligus, sekarang belajar langsung setengah buku, besok karena merasa kaya nggak belajar, sebulan nggak belajar. Padahal rumusnya belajar itu setiap hari tanpa libur. Ya, rumusnya belajar yang benar. Kalau kalian bisa praktek berarti kalian benar. Kalau nggak praktek berarti belum benar untuk metode belajarnya kalian. Fa khairul umuri awsatuha. Perkara yang paling baik itu yang tengah-tengah, nggak males, nggak terlalu keras. Kukia dan cerita akan apa anak Aba Yusuf setune Aba Yusuf rahimahullahu ta'ala kana iku ana sapa Abi Yusuf iku yudakiru ngerembuk atau mudakar al-fiqha ing ilmu fikih ma'al fuqaha serta pira-pira wong ahli fikih dikuwaten kelawan kuat ana syaten dan terjinus atau rajin. Wakanalan ono apa sing buku marotuane Abi Yusuf iku ya ta'ajjab gawa sapa marotua diambil ing dalam perkarane Abi Yusuf. Kaya kululan ngucap sapa marotua ana utawi ingsun iku aklamu ngerti sapa ingsun annahu ingsun tuane Abi Yusuf iku jaikun wong kang luwih mungkin bisa ka ayamin awet saking 5 dina wa ma'adzalika sertane mengkono jaik luwih tadi iku annahu setuane Abi Yusuf iku nadiru munadaro atau bantah-bantahan atau musyawarah kuatin kelawan kuat pada syatin lan rajin. Ada seorang yang bernama Aba Yusuf. Itu karena dia suka ilmu fikih ya, jadi tiap hari itu musyawarah tentang buku-buku fikih bersama ahli fikih. Jadi tiap hari ada yang dimusyawarahkan. Entah sekarang bahas tentang rokok, besok bahas tentang bank, besok lagi bahas tentang apa. Tiap hari musyawarah urusan buku fikih. Rajin berarti tiap hari ya. Sampai-sampai mertuanya itu kagum atau heran. Kok cek rajin nih gitu ya. Kok ada orang rajin seperti itu. Dia bilang padahal pada saat dia belajar atau bermusyawarah itu lapar, 5 hari gak makan. Coba dari Nazila itu langsung ke depan sini aja ya yang baru datang. Abi Yusuf itu tiap hari belajar fikih sampai mertuanya heran. Ini berarti orang zaman dulu itu kalau menuntut ilmu nggak peduli sudah bersuami, nggak peduli sudah beristri, tetap menuntut ilmu, tetap belajar. Ya. Orang orang supaya atau mertuanya itu heran karena padahal menantunya itu lapar, nggak punya makanan untuk dimakan selama 5 hari, tapi belajarnya nggak berhenti. Ya, walaupun kondisi lapar, belajarnya tidak berhenti. Nah, tidak berhentinya itu dia tetap belajar dengan kuatin wa nasyatin, yaitu dengan rajin dan kuat. Jadi tetap semangat.
Nah itu harus jadi contoh buat kalian. Wong saya itu nggak kelaparan, makan nggak kurang. Sik sangu pisan ya. Nggak pernah kalian kurang makan. Itu males itu memang keterlaluan sebenarnya ya. Apalagi sampai nggak sekolah, makan cukup sampai nggak sekolah. Ya. Padahal orang zaman dulu itu, orang pinter zaman dulu itu dia nggak peduli kaya, nggak peduli miskin, nggak peduli ada uang. Sekarang makan atau nggak makan, belajar tetap jalan. Kadang kalian kan urusan nggak sanggup gitu sudah nggak berangkat sekolah, ya. Padahal sudah makan, ya. Tapi kalau dulu nggak makan itu tetap belajar. Wayang balilan sayup jo apa alayakuna ento ora ono. Ditolikil ilmi kedue wong kang golek ilmu apa kasrosun kayang palingan wa tahayyurun lan bingung. Fa innaha krana suune fatra wa tahayyur iku afatun puncoboyo. Seharusnya murid itu tidak boleh koyang paying dan bingung. Koyang paying itu biasa hampir sama dengan bingung, panik. Itu gimana maksudnya? Nggak boleh panik. Jadi kalau belajar itu harus tenang. Makanya rumusnya tiap hari. Kenapa? Kalau kalian belajar nunggu ulangan, nunggu ujian, pasti kan panik ya. Gue besok ujian, kan kayak gitu. Gue besok ulangan belajar. Itu nggak boleh sebenarnya. Belajar ulangan itu nggak boleh ya. Karena itu yang disebut fansroh wa tahayyur, koyang payung dan panik. Makanya saya sangat tidak setuju ya kalau ada orang belajar itu nunggu ujian. Mungkin saya bisa menilai, udah nggak bisa kalau mau ujian belajar. Kamu mau mengatakan satu buku, nggak bisa biasanya. Karena itu adalah bahaya, ilmunya nggak masuk. Inna akal. Atau kalau mau setor hafalan, panik bingung, kok nggak hafal. Harus tenang. Maka kuncinya tenang gimana? Kuncinya tenang itu harus belajar tiap hari sesuai jam dan takarannya. Kamu takarannya tiap hari setengah jam tiap hari. Takarannya 10 menit tiap hari. Baru nanti bisa tenang. Wa kana ustadzuna lan ana sapa guru kita Syekhul Islam Burhanuddin rahimahullahu taala. Yaqulu dawu sapa Syekh Al-Islam Burhanuddin, innama walaqtu ain pastine ngalaken ingsun ala syuraka yang tas kanca-kanca ingsun diambi kelana setune ingsun iku lan takok. Ora tumi boli mare ingsun apa al-fatsratu kendo atau males wal idrabu lan yang paing ditafsir yang dalam hasilaken ilmu. Syekh Burhanuddin itu bilang, saya itu nggak pernah dikalahkan oleh teman-teman saya. Urusan belajar maksudnya, urusan kemampuan ilmu. Kenapa? Karena saya itu nggak males, nggak penuh. Dan saya nggak pernah panik kalau belajar. Ya, nggak yang pahit, nggak panik. Wakanalan ono, opo kelakuan iku yukka dan ceritakan an Syekhul Islam Al-Isbijadi. Dari Syekh Islam Al-Isbijadi annahu stune Syekh Wakoa iku tumiko lalu kedua Syekh ditafsiri ing dalem maselaken Syekh wa ta'allumi ilang ngaji Syekh apa fatroton kendo isnatai asyarata sanatan ing dalem 12 tahun bingkila bil mulki kelawan bola baline keraton wa kharaja ma asyarihi fil munadzarah lan metu sapa Syekh serta kancane fil munadzarah ing dalem tukar nalar atau belajar walam yatruka lan ora ninggal sapa keduanya tadi al munadzarah ing tukar nalar. Wakana jadi sanilan ono sapa loro tadi iku lungguh fil munadzarah ing dalem tukar nalar kulayah ing dalem setiap hari walam yatruka al jurus lan ora ninggal sapa dua orang tadi ing lungguh lil munadzarah krana belajar isnatai asyarata ing dalem 12 sanatan apane tamu fasau syari'u Syekhul Islam. Maka dia temannya tadi menjadi Syekh Islam. Ini ada cerita lagi. Jadi seorang yang bernama Syekh Islam Al-Isbijadi ya, itu dalam belajarnya itu pernah terjadi kendo atau kurang semangat belajar selama 12 tahun. Biasanya belajarnya mungkin ibaratnya 2 jam, ini jadi 1 jam berkurang. Itu terjadi selama 12 tahun. Kenapa? Karena saat itu kerajaannya sedang kacau.
atau sama negara itu sedang kacau, krisis atau seperti apa ya, kacau. Akhirnya belajarnya berkurang. Tapi meskipun negaranya atau politiknya saat itu sedang kacau, dia itu tetap berusaha bersama temannya untuk keluar mencari tempat hanya untuk belajar. Nah, sekarang di sini ya perang atau apa wis kacau wis ya. Itu nyari tempat yang tenang hanya untuk belajar. Berdua. Dan dia nggak pernah meninggalkan belajar ya setiap hari. Ya, nggak pernah meninggalkan belajar setiap hari. Selama 12 tahun tadi. Setelah 12 tahun tadi, kemudian temannya menjadi orang alim atau menjadi Syekhul Islam. Syekhul Islam itu pemimpinnya orang alim ya. Kalau sekarang itu ya yang ada di apa? Pemerintah yang duduk di majelis-majelis itu jadi pemimpinnya ya. Menjadi Syekhul Islam bagi mazhab Syafi'i. Wahwa kana Syafi'iyyan wa kana ustadzuna Syekh Al-Qadi Al-Imam Fakhrul Islam Qadhihani yaqulu. Ini ada lagi cerita yang bernama Syekh Qadi Al-Imam Fakhrul Islam berkata yang bagi Sayyid Jalil Mutafaqih ketua wong kang lu ilmu fikih ayat fadho ing ento ngafalna sapa mutafaqih nuskhatan ing siji nusak wakidan kang siji min nusakil fikih saking pira-pira nusak atau kitab fikih iman ing dalem saklawase fayataya sarung mengko dadi gampang laku kuwi mutafaqih tadi ba'da dalika ing dalem sause ngapalno tadi apa duma sami'an ngapalno barang kang sapa mutafaqih minal fikih saking fikih. Ini cara belajar lagi, dengarkan. Kalau kamu pengen mudah belajar, itu caranya adalah hafalkan satu kitab di bidang tersebut. Kalau ini kan mencontohkan fikih, ya. Bagi orang yang ingin alim fikih, itu hafalkan satu kitab fikih. Sama Fathul Qorib hafal. Kalau kamu pengen ahli di satu bidang, hafalkan satu buku. Kenapa kok suruh hafalkan satu buku? Karena setelah kamu menghafalkan satu buku, kamu akan mudah menghafalkan buku yang lain. Ya, gitu. Sama kalau pengen ahli nahwu, pahami atau hafalkan dulu satu kitab nahwu jurmiyah. Baru setelah kamu paham jurmiyah, kamu mendengar Imriti, mendengar Alfiyah itu lebih mudah paham. Kalau fikih, hafalkan dulu Fathul Qorib. Baru setelah Fathul Qorib, nanti kamu Fathul Mu'in dan lainnya. Karena kalian nggak belajar, kalian sama matematika. Maka syaratnya kalau ahli matematika, yo hafalkan dulu. Maksudnya kuasai dulu semua tugas matematika di kelas tersebut. Baru kamu di kelas selanjutnya paham. Makanya kunci kenapa kamu kok diajar matematika nggak paham-paham itu gara-gara satu alasannya. Di kelas bawah kamu kurang paham. Materi kelas 6 saja setengah paham. Sekarang dikasih kelas 1 MTS. Ya bener kamu nggak nyantol-nyantol. Karena salahnya di situ ya. Jadi orang kalau pengen cepet nyantol, yang di kelas tersebut pahami dengan paham, kerjakan soal bisa, baru kelas selanjutnya mudah. Wallahu a'lam.